ada OVO man, kata gue. Ini ada OVO nih. Ngomong terus dia nangis. Ih, kasar ya. Iya, aku kasar, maaf mama. Halo. Halo. Balik lagi di Mentis. Mentis ngoceh. Bersama saya Yan. Dan saya Siap. Jadi hari ini kita masih diserang ya. Kita di coffee shop namanya apa? Tengah Kota. Tengah Kota. Oke, kita mau bahas film generasi 90-an titik 2 Melancholia. Gue udah bikin sih sinopsisnya sebenarnya. Oh, oke. Dan genrenya ini. Oke. Silakan. Saya berikan panggung ini. Terima kasih sebelumnya. Ini tuh film tentang drama romansa keluarga dewasa. Karena drama keluarga, romansa keluarga, biasanya itu child friendly cuy. Yang ini nggak dewasa. Sinopsisnya adalah sebuah keluarga model dengan teman anak pertama yang jadi benalu menghadapi musibah kehilangan anak pertama yang dikasihinya. Emang keluarga model? Cantik-cantik dan cakep-cakep bener. Oh iya, oke. Terus anak pertama yang dikasih, jadi anak pertamanya itu meninggal di kecelakaan pesawat, gitu sih. Suka apa enggak ya? Nggak mau lagi nontonnya. Gue sih masih suka. Iya, Gue masih suka. Lu masih suka? Dampaknya emang apaan Kru? Pertama pasti mual-mual. Saya nonton mual-mual. Enggak, lu kayaknya masalah lambung. Memang ada gangguan di sini. Gue curiga itu masalah lambung sebenarnya. Minum kopi tiap hari gitu kan. Benar sih, ya mungkin. Makan telat. Ya. Ternyata klinis ya. Saya kira perasaan ternyata klinis. Abis itu gele sih, cringe gitu. Sunda cie, itu bukan gele cie. Dampak ke gua lumayan sedih sih. Sedih? Abis nonton itu, ha? Oh, gue dapet sedihnya, tapi konotasinya beda tuh. Oh iya. Sedih. Sedih dalam arti sebenarnya. Sedih dalam arti Di dalam yang hati sudah sebenarnya. sedih saya ngelihatnya. Kenapa gini? Ini mah kita udah pro kontra nih, udah jelas. Iya, Nah, Pak, jelas. Kenapa gua sedih karena gua melihat ini tuh proses orang menerima kematian relasinya. Iya. Yang mana buat gua, kalau misalkan gua posisiin diri gua di situ ya, ini sih berat banget sih. Lo umur baru 17 tahun, pulang tahun ke-18 lo udah kehilangan satu orang yang deket banget sama lo, dan lo blamein diri lo gitu. Mungkin Dia juga mengaitkan dirinya menjadi yang mengakibatkan kejadian itu. Nah, kenapa gua sedih? Mungkin itu relate sama gua. Pertama sih itu sih, kuncinya tuh itu sih. Jadi apa yang gua lihat, gua melihat kayaknya gue pernah di fase itu deh. Kayak fase mau mengikhlaskan, kalau di sini kan mengikhlaskan sesuatu yang sudah pergi gitu. Apalagi ini tuh dibikin kehilangannya lewat tragedi nih. Yang mana kalau gue di posisi dia, Shock ya. ya mungkin gue lebih parah dari dia sih. Si siapa? Cast utamanya tuh yang anak cowoknya, namanya Ari Irham. Kalau gue sih nonton film ini tuh sebenarnya gue tahu itu sedih terus kan, tapi si ceritanya tuh kayak nggak maju-maju gitu, di situ-situ aja kan. Jadi karena nggak ada perkembangan ya saya gitu aja. Sama gue tuh nggak suka banget sama si karakter utamanya. Si karakter utamanya tuh matanya tuh kayak serius tajam tuh, kayak gerhana gitu loh. Intronya nih, dan di awalnya menurut lo gimana nih? Yang pertama gue lihat gambarnya terlalu fokus sama bokeh ya, tajam-tajam banget. Iya. Jerawat kelihatan. Oh iya benar. Enggak, tapi malah mulus sih karakter utama mah. Ada pas yang disorot matahari tuh lagi jerawatan tuh. Mungkin dia sebelum perawatan di RH ya. Halo RH, kalau mau pasang boleh ya? Tolong. Kalau gue sih ya, ini intronya dia tuh langsung film narasi kan ya. Ada selamat pagi gitu di belakangnya. Kayak Thomas gitu. Tapi dialognya lagi-lagi saya itu kayaknya jangan-jangan gue ada yang salah. Lu yang salah ya? Dialog gue ngobrol gini kayak beda nggak sih sama yang di film gitu? Film mah. Nggak, soalnya kayaknya lu udah nonton Penyalin Cahaya. Tapi kan kayak gitu manusia ngobrol kalau di Indonesia gitu. Tapi kenapa nggak kayak gitu aja maksudnya? Terus ini kirain tuh ini film tahun 90-an.
Bukan karena judulnya ya, karena setnya. Setnya dan barang-barang yang ada di situ tuh antik-antik gitu loh. Terus habis itu warnanya tuh kayak vintage gitu, kayak foto-foto jadul gitu. Ini kayaknya tahun berapa ya? Oh 90, makanya akhirnya gue stop kan. Ini ada OVO man, kata gue. Ini ada OVO nih. Iya kan tahun 2000-an udah ada OVO. Emang ini tahun berapa? Gue gitu langsung. Iya ternyata, oh ini tuh maksudnya. Enggak, yang gue tangkap ya. Yang gue tangkap settingnya tuh tahun sekarang, tapi karena mereka suka hal-hal analog kayak gitu, jadi mereka kayak gitulah. Si ini deh, si teman yang jadi benalu itu. Yang mana tuh? Temannya si anak pertama. Nggak tahu gue bingung. Sepia. Oh Sepia. Itu dia kenapa kerjanya di tempat yang kursinya masih kursi diner gitu ya? Diner gitu ya? Iya. Itu kan jadi kayak anggapannya jadi gitu. Mungkin dia diterima kerjanya di situ sih. Mungkin dia nggak diterima kerja di Google sih, gue pikir. Kelihatannya. Karena dia tuh nggak nge-hack NASA gitu, nggak nge-hack FBI. Salah sih, makanya coba ini kembali lagi mana jadi ini drama romansa keluarga. Ada yang gue di intro masih ada 2 poin. Oke. Pertama, scene kolam renang yang ada 2 pantat. Ya. Lagi-lagi. Sudah pasti arahnya mau nonton film apapun ke sana. Kedua, gue pertama mikirnya tuh Indah itu lesbian sama si Sepianya. Sama, setuju. Karena sebenarnya dari Sepianya yang bikin kayak informasinya kayak gitu ya. Iya, tapi ternyata di twist. Ternyata ini ada adegan seksualnya di dalam film ini. Iya. Saya tidak kecewa ya, saya tidak kecewa. Enggak, kamu juga tidak kecewa. Oh ya, satu lagi di bagian filmnya itu yang intro, yang pas Indahnya mau berangkat di bandara tuh, gue tuh pengen dipeluk loh di situ. Kayaknya enak gitu dipeluk dia. Dia cuma bilangnya, kalau gue di sana, gue dipeluk nggak ya? Sedih banget gue ngeliatnya, ya ampun. Kalau di gue habis itu alurnya yang tadi gue udah bilangin itu pendek banget, kayak cuman begitu aja gitu. Kayak cuma nunggu ikhlas aja, kalau udah ikhlas tamat nih gitu filmnya, kayak gitu sih. Alur gue nggak ada masalah ya. Gue gak ada masalah karena balik lagi mungkin gue relate. Oke. Tapi poin 2 poin ini adalah salah satunya si karakter utama actingnya bagus ya ternyata. Gue malah argumennya gini, ada satu yang dia salah banget menurut gue. Gimana? Ketika dia dibangunin mamanya, terus mamanya bilang kalau kita harus ikhlas sama si kepergian si Indah ini. Tapi matanya dia tuh menuju mamanya terus, kayak melototin mamanya terus. Kayak lu kalau ngelihat nyokap emang berani ya? Kayak gitu. Tapi harusnya dia tuh ngeliatnya itu tuh kayak ke mungkin bawah kejadian. gitu, terus habis itu ya dia reminiscence apa yang dia omongin sama nyokapnya ke dirinya dia. Enggak sedih nangis gitu. Bagus. Kalau kata gue gitu. Itu kata gue real. Gini, kok nyokap gue takut gue. Sapu, ban mobil. Posisinya nyokap lu kehilangan salah satu anaknya. Oh jadi Beda dong. Karena lu nggak tahu situasi sebenarnya sih. Gue pikir itu. Gimana cara sebenarnya lu proses? Ya udah nih ngerelain tuh gimana gitu. Dengan kasus ada relasi lu yang meninggal, pun jasadnya nggak ditemuin. Apakah lu akan percaya dia mah belum mati, meninggal ya? Serius sih kita bahasnya. Oh iya ya. Ada lagi. Nih, mau baca nggak? Tuh, poin nomor 2. Terus Dia yang bilang ya, bukan gue ya. Ih, kasar. iya aku kasar, maaf mama. Tapi maksud gue, apakah seks itu jadi pengalihan? Nggak diceritain jelas ya di sini. Iya, tapi ini tuh kayak semua orang menawarkan itu untuk biar si karakter utama si Abinya itu dapat distraction dari traumanya. Yang mana sebenarnya ya dia bisa benar-benar nerima waktu dia ngobrol, pun bukan ngobrol gitu. Jadi dia dengerin nyokapnya ngomong terus dia nangis. Itu baru rilis tuh, baru mungkin pelan-pelan ngurang gitu. Kayaknya dia cuma nangis di situ aja ya. Memang. Yang lainnya dia kayak shock dan nyalain diri. Serem ya? Pembahasannya serius loh ya? Saya sih biasa aja. Karena gue nggak relate asli sama film ini. Oke, bagian ketiga itu yang bikin lagu Sepia di situ yang di remaster. Anda itu mikir nggak? Iya.
Esensi sepia itu hilang karena Anda remix. Asli. Pun mau di remix nggak kayak gitu sih. Kami ini Sila Geng loh, hati-hati ya kalian ya. Itu ya nama ini, nama timnya. Tadi gue google dulu. Sila Geng. Terus di gue tuh proses penerimaannya si Abi ini sih, tokoh utamanya ini, gue ngebayangin jadi dia. Lo dikasih tahu nih kakak lo meninggal karena kecelakaan pesawat, tapi lo nggak bisa buktiin apakah dia meninggal apa enggak. Oh itu sucks banget sih kalau itu. Jadi buat cerita sih premisnya buat gue dalam banget ya. Tapi kan kalau misalkan lo nonton ya, itu mungkin 60% dari film itu adalah marah-marah, ngasih lihat amarah orang karena sebenarnya orang itu nggak tahu harus ngapain nih biar gue ikhlas. Itu sih intinya. Ya. Jadi dia marah gitu maksudnya. Iya sih, film itu kayak gitu sih. Terus endingnya sih ya udah, gue sedih aja. Gue di ending gue mau ngasih tahu kalau film ini menyatakan daripada lewat udara, mending lewat darat. Karena lo nggak suka naik pesawat. Bukan karena sponsornya Toyota. Gitu ya? Iya. Oh iya. Pantesan tadi. Seperti itu, kenapa saudara-saudara. mobilnya semuanya Toyota? Gue rating ini di 4,9. Ya gue ini masih ngasih di 6,59321101010. Tapi kenapa nggak nyampe 7? Karena mungkin menurut gue ini tuh bukan film untuk semua orang pertama. Nggak semua orang relate dengan masalah yang niche banget kayak gini. Gitu aja lah, udahlah. Udah nih. Gitu Ya udah. aja. Ya udah yang penting mah subscribe lah. Subscribe, like. Terus nanti ada thumbnail video ya diklik aja lah gitu. Diklik channel kita, di like, terus di bunyi loncengnya teng gitu. Teng gitu. Teng. Ya, udah ya. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dadah. Dadah.